Oke, selamat hari Kamis teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas dari Inggris, dari tanah Inggris. Ada dua kompetisi yang berlangsung dini hari tadi, FA Cup dan juga Liga Inggris. Tapi gue nggak akan bahas semua FA Cup. Yang Liga Inggris gue akan bahas semua. Hasil kemenangan Arsenal dan Everton 4-0 dan Liverpool menang 2-0 dari Wolverhampton. Sementara dari FA Cup ada 4 pertandingan dan gue akan bahas hanya Manchester United yang berhasil comeback dari West Ham United. Nah, mungkin gua akan mulai dari FA Cup dulu, dari MU. Jadi ini lagi-lagi MU masih main di 3 kompetisi ya. Satu sudah selesai, sudah juara, dan masih ada 3 on the way. Ada Europa League, ada FA Cup semalam, dan juga Liga Inggris. Walaupun semakin berat ya, karena Arsenal menang semalam, bedanya jadi jaraknya jadi 11 poin. Dengan pertandingan memang lebih banyak Arsenal 1. Nah, kemarin kemenangan dari lawannya, dari West Ham, ini menunjukkan lagi-lagi Erik ten Hag ini seorang master of rotation. Jadi dengan skuad yang pas, ya nggak kurang nggak lebih, dia harus mulai setiap minggu dia harus menshuffle ulang, meramu ulang siapa yang harus turunkan, siapa yang harus dicadangkan, siapa yang harus main dari bangku cadangan, siapa yang harus bermain dari awal tapi harus let's say keluar di menit 60-70. Dan ini memang benar-benar membutuhkan ketajaman analisa yang akurat ya, karena kalau salah sedikit bisa bahaya ya, bisa juga menganggap remeh. Misalnya kayak kemarin, bukan menganggap remeh ya, tapi kemarin juga nggak gampang MU menghadapi West Ham, karena memang kekuatan tim yang ditampilkan itu hanya 50% ya. Ini gua jabarkan. Jadi dibandingkan laga yang menghadapi Newcastle, jadi ada 5 pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag di laga kemarin di lawan West Ham dibandingkan lawan Barcelona. Yang pertama di back four itu hanya meninggalkan Diogo Dalot, jadi semuanya diganti. Maguire, Lindelof, Malaysia masuk ya. Kemudian ada tuh 3 double pivotnya juga sama. McTominay dan Sabitzer ini dimasukkan menggantikan Fred dan Casemiro ya. Jadi 5, sama satu lagi Rashford digantikan Garnacho. Jadi ada 6, sorry. Jadi ada 6 pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Jadi hanya 5 yang sama, yaitu De Gea, Dalot, Bruno Fernandes, Weghorst dan juga Anthony. Ini starter juga kemarin lawan Newcastle, starter juga semalam lawan West Ham. Dan kelihatannya David Moyes ini juga tahu ya bahwa MU nggak akan turun dengan kekuatan penuh, karena mereka harus membagi konsentrasinya di beberapa ajang. Dan setelah ini pun MU sudah atau harus bersiap untuk menghadapi Liverpool dalam waktu kurun mungkin sekitar 3 hari ya, kurang lebih. Nah, sehingga memang West Ham juga sejak awal nggak bermain bertahan, bermain menyerang, dan mereka tahu situasi itu, sehingga mereka sempat unggul 1-0. Tapi lagi-lagi ya, ini yang dinamakan mental juara ya. Jadi walaupun tertinggal 1-0, mereka nggak panik. Dan kemudian memang pelan-pelan Erik ten Hag mulai memasukkan pemain-pemain utamanya ya. Ini kalau kita lihat misalnya Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Fred, Casemiro, Rafael Varane. Jadi benar-benar ini di shuffle-nya tuh, shuffle-nya benar-benar berbanding terbalik. Jadi 5 pemain utama yang kemarin yang nggak ditampilkan itu dimasukin lagi gitu. Jadi akhirnya ya mungkin sekitar setengah jam terakhir ya, kita lihat line up-nya setengah jam terakhir ya, kurang lebih dia mulai awal babak kedua masuk Casemiro, lalu menit 58 masuk Lisandro Martinez sama Marcus Rashford, dan di akhir-akhir Fred sama Rafael Varane. Dan kemudian mereka mendapatkan hasilnya, dan ini tidak mudah ya, karena ya walaupun memang tekanan ini membuat West Ham agak sedikit panik ya, mau nggak mau mereka juga harus mengurangi intensinya menyerangnya, dan mereka akhirnya mendapatkan gol 1-1. Ini penting ya, karena lahir golnya ini gol bunuh diri di menit ke-77 ya. Jadi masih ada kesempatan waktu untuk bisa mencari gol kemenangan, dan akhirnya mereka mendapatkan gol melalui Garnacho. Sekali lagi ini pemain yang benar-benar, kalau kata Fabrizio Romano, he is the future of Manchester United. Gue juga pernah bilang begitu sebenarnya ya. Tapi ya memang kita semua tahu lah bagaimana kemampuan dia. Dan kabarnya di hari yang sama, nggak tahu apakah ada hubungannya ini
perpanjangan kontrak ini semakin dikerucutkan ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini kita akan mendengar ada here we go soal perpanjangan kontrak ya. Nah, kemudian balik lagi tadi ke pertandingan dan ada gol hiburan ya dari Fred di menit ke 90 plus 5 ini di akhir-akhir pertandingan dan membuat akhirnya ya memang selesai pertandingan. Karena setelah itu memang MU sempat ditekan juga, tapi ya itu tadi dengan gol penutup ini menjadi sangat luar biasa. Dan Weghorst asis lagi ya. Jadi 2 pertandingan berturut-turut dia memberikan asis di 2 ajang berbeda, di final Piala Liga dan juga di FA Cup. Nah, jadi masih 3 on the way nih, masih bisa semua walaupun sekali lagi IPL tidak mudah ya. Dan ini adalah kemenangan, beberapa fakta menarik, ini adalah kemenangan keempat beruntun MU dan dalam 4 kemenangan tersebut MU hanya kebobolan 2 ya. Ini sangat luar biasa. Jadi defense-nya juga semakin baik dan tidak terkalahkan dalam 11 laga. Terakhir kalah itu Januari dari Arsenal. Oke. Nah, cuman satu yang ini gua sempat ngeliat juga, nanti kan mereka akan menghadapi, ini udah keluar kan ininya undiannya. MU itu akan menghadapi Fulham tanggal 19 Maret. Nah, ini jaraknya ini sebelum dia menghadapi Fulham, MU itu akan menghadapi Real Betis dan jaraknya dari dari Europa League menghadapi Real Betis dengan menghadapi Fulham di FA Cup itu hanya, gue mencatat tadi berapa ya, nggak lama, hanya nggak sampai 2 hari full, jadi 45 jam 15 menit jaraknya. Jadi bisa dibayangkan mungkin ini nggak sampai 40 jam jaraknya, karena kan ada waktu dari mulai ke ke ngumpul, kemudian datang ke stadion, kemudian dia pulang lagi, itu kan pasti ada waktunya ya. Dan juga dari pertandingan pertama sebelumnya itu juga mereka kan juga ada waktu sampai benar-benar bisa istirahat. Jadi mungkin bersih-bersih itu jaraknya sekitar 30 jaman. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi master of rotation memang diperlukan. Sekali lagi dalam analogi gue ini seperti pilot ya, dalam keadaan yang emergency yang tidak ideal, memang kemampuan pelatih atau pilot itu pasti akan bisa dilihat, dan ini sejauh ini Erik ten Hag sudah membuktikan dengan luar biasa ya. Oke, kita ke itu udah ya. Nah, sementara hasil-hasil lainnya nggak terlalu menarik, cuman mungkin Burnley ini menang 1-0, memang mungkin buat lu nggak menarik ya, tapi ini luar biasa tim, karena di EFL juga peringkat pertama dan kemungkinan mereka akan lolos otomatis ke Premier League musim depan ya, karena bedanya jauh banget dengan peringkat kedua ya. Kebetulan gue bawa EFL di TVRI jadi ngikutin juga. Dan cuman mereka akan menghadapi City di babak perempat final, jadi mungkin ada blessing in disguise juga, karena dengan asumsi ya, bukan mendahului, mereka gugur maka mereka bisa lebih fokus di EFL. Walaupun dengan posisi mereka di EFL nih, gue lihat dulu deh di EFL ini jauh juga bedanya ya, supaya kita ada gambaran clear. Itu bedanya sama Sheffield United di peringkat kedua aja 12 poin. Sama Middlesbrough di peringkat ketiga itu 19 poin. Itu yang nggak otomatis lolos di peringkat 3 kan. Jadi gua hampir pasti mereka bisa lolos. Jadi mereka gua rasa bisa membagi konsentrasinya untuk full power menghadapi City nanti tanggal 18 Maret. Walaupun ya tentu nggak mudah ya untuk menghadapi City. Dan satu lagi, Blackburn Rovers, bukan Blackburn udah kemarin ya. Sama ya Southampton Grimsby Town nggak penting lah ya, kita nggak terlalu ngikutin. Spurs kalah 1-0 dari Sheffield United. Sama nih, Sheffield United juga di EFL juga lumayan peringkat kedua ya. Dan Antonio Conte agak sedikit underestimate ya, nurunin pemainnya agak sedikit terlalu down, masukin Kane di babak kedua tapi udah nggak di tengah pertandingan udah nggak berfungsi lagi ya. Nah, itu dari FA Cup. Kita sekarang, nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu ya, dari Liga Primer, dari Arsenal ya. Arsenal menang 4-0. Apa yang menarik dari pertandingan ini? Kalau kita hanya bahas gol-golnya, sebenarnya ya kita semua udah tahu ya siapa yang golin segala macam. Tapi ada satu hal ada 2 sebenarnya yang menarik, yang perlu kita ulas di sini. Pertama adalah comebacknya 2 pemain Arsenal MU. Yang penting adalah Thomas Partey. Dia kemarin sudah main, kalau nggak salah menit keberapa dia masuk ya, di tengah pertandingan ya. Nah, jadi udah kembali semakin padat nih pilihan di tengah MU. Menit ke babak kedua awal, Jorginho langsung ditarik, dimasukkan Thomas Partey. Dan dalam kondisi saat itu Arsenal sudah menang 2-0 karena ada gol di akhir babak pertama dari Martinelli yang tadinya dipikir offside ya. Kemudian juga kembalinya Emil Smith Rowe. Ya, ini semakin padat persaingan, ataupun alternatif, gue bilang bukan persaingan lah, alternatif di sisi flank kiri terutama. Karena di situ berarti Martinelli bisa main di sana, Trossard bisa main di sana,
kemudian juga Emil Smith Rowe, Nketiah bisa sebagai target man atau Trossard sebagai target man kayak kemarin, Martinelli di samping. Jadi banyak sekalian pilihannya, tinggal nunggu Gabriel Jesus ya untuk datang menyelamatkan Arsenal di momen-momen penting. Nah, itu tadi comeback dua pemain. Nah, yang kedua adalah peran dari Zinchenko. Peran dari pembelian di bursa transfer. Jadi sekali lagi teman-teman, ini pembelian di bursa transfer ini sangat penting ya, sangat penting memegang peranan baik di musim panas maupun musim dingin. Kalau kita lihat peran pemain-pemain kemarin yang mencetak gol itu banyak ditopang sama pemain baru Arsenal ya. Pemain baru berarti 1 tahun terakhir ya. Ini gol rutin. Gol pertama itu jelas adalah assist Zinchenko. Itu gol pertama. Nah, cuman gol kedua itu murni peran dari Saka sama Martinelli tadi yang gue bilang di akhir babak pertama. Nah, gol ketiga dan keempat, memang kalau kita lihat di statistik atau di informasi atau di live score atau dimanapun, asisnya bukan Zinchenko, tapi serangan yang mengawali dari gol ketiga dan keempat itu dari Zinchenko. Gol ketiga itu build up-nya dari tengah lapangan itu dari Zinchenko. Dia dorong, kemudian dia umpan ke siapa ya yang asis ya? Gue lupa yang kedua. Yang gol ketiga itu Trossard. Jadi dia build up dari tengah, kemudian didorong ke Trossard cutting, kemudian Odegaard golin. Sama dengan gol keempat juga ya, ini golnya Martinelli, itu juga kan asisnya dari Nketiah, itu sama juga. Dia dorong sedikit ke vertical passing ke arah Nketiah, cutback, cutback, umpan tarik dan langsung diselesaikan dengan cantik oleh Martinelli di menit ke-80. Jadi peran dari Trossard tadi ngasih assist, kemudian peran dari, kita tahu Trossard ini kan pembelian di musim dingin ya. Kemudian juga dari Zinchenko dia terlibat 3 dari 4 gol ya. 1 dalam bentuk assist, 2 dalam key pass atau umpan ketiga. Kalau gue bilang ini sangat memegang peranan penting ya. Jadi gestur para pemain Arsenal juga kemarin bagus banget. Apalagi ya, defense mereka juga compact, nggak terlalu berlebihan ya, nggak terlalu agresif juga, sehingga menjaga keseimbangan. Dan ya itu tadi, Arsenal berhasil menurut gue melewati badai beberapa waktu lalu ya, ketika para pemain mulai cedera, kemudian sempat kalah dari Everton juga, dan poinnya semakin sempit, bahkan sempat diambil alih mungkin 1 minggu ya oleh City. Tapi kita lihat kembali Arsenal memanfaatkan partai sisa ini dengan baik, sehingga jarak poinnya saat ini menjadi jauh lagi, menjadi 5 poin ya. Walaupun sekali lagi 5 poin ini belum ada artinya, karena masih ada 13 pertandingan, masih ada 39 poin yang diperebutkan, 39 poin yang diperebutkan dan hanya beda 5. Dan ingat, masih ketemu City, belum selesai. Tapi sekali lagi, pesawatnya ini sudah melewati terbalance, tapi belum mendarat, dan mungkin nanti masih ada terbalance lagi, kita nggak tahu, masih ada awan lah, masih ada jalan yang berat. Dan sekali lagi, ini adalah ujian mental bagi tim yang belum juara dalam waktu lama. Jadi kalau sudah biasa juara seperti City, dia biasa menghadapi tekanan ya, tenang, justru disitulah kesempatan dia. Tapi Arsenal tahun 2004 kan udah nggak ada sama sekali tersisa di sini. Jadi memang nih benar-benar nanti penentuannya melawan City ya. Kalau mereka bisa menang atau minimal seri, gue rasa mereka bisa juara. Oke. Nah, terakhir penutup buat pendukung The Reds ya. Kemarin ada satu hal yang menarik yang gue lihat dari gue senang melihat gestur tim gitu ya. Karena ini kan bisa mencerminkan sebenarnya apa yang ada di dalam. Jadi gesturnya bagus banget, dan itu tercermin juga dari gol yang tercipta, terutama gol kedua. Nah, kalau itu satu ya, gesturnya bagus. Dan kedua, peran dari Diogo Jota ini sangat luar biasa. Ya, dia memang berperan dalam gol pertama ya. Gol pertama itu golnya gue sampai lupa ya, yang gue hafalin banyak soal yang harus gue inget. Van Dijk ya, ini sebelum gol Van Dijk itu sebenarnya kan ada golnya Darwin Núñez, dan itu hasil dari kreasi dari usahanya, effortnya si Diogo Jota. Tapi sayang memang saat dilihat VAR, si Jota itu terlihat memang melakukan pelanggaran, sehingga akhirnya dianulir. Nah, kemudian gol Van Dijk itu juga peran dari Diogo Jota. Bahkan Jota itu kalau nggak salah dari TAA dulu ya, TAA, kemudian free kick, ditanduk Van Dijk, kemudian ada scrimmage, Diogo Jota cutback
ke atas, kemudian di header jadi gol. Nah ini lagi-lagi menunjukkan peran dari Diego Jota, lini kiri area kiri, flank kiri dari Liverpool ini menjadi lebih hidup. Memang tidak sebagus Sadio Mane ya, tapi ya area yang selama ini sempat menjadi bolong mulai bergairah kembali. Dan kemudian gol kedua juga dari area situ. Nah memang karena Diego Jota ini menjadi magnet, kelihatan memang dia sangat efektif pergerakannya, sehingga membuat Tsimikas juga punya kesempatan untuk ada ruang kosong yang dimanfaatkan. Dan kalau kita lihat gol ini kan juga gol kolektif ya. Jadi bagaimana kita lihat Tsimikas sebagai passer, sebagai pelayan, dia melakukan merangsek, kemudian memberikan assist kepada Salah, dan Salah finishing dengan baik. Ini kan yang selama ini hilang ya, apa namanya, ya servis lah, ataupun dukungan dari second line, dari flank yang berbeda, dari area yang berbeda, dari front yang berbeda. Selama ini Salah terlalu terisolir di sisi kanan. Sekarang kita lihat dengan ada Diego Jota, kemudian juga bek kiri yang menjadi lebih hidup, dan gol kedua akhirnya kita bisa lihat sebuah gol kolektivitas yang kemudian menutup pertandingan ini menjadi 2-0. Nah, kira-kira itu sih. Jadi keren kemarin mainnya, bukan keren tapi lebih kelihatan kompak ya dengan adanya peran Diego Jota. Dan gue yakin, dan mungkin buat lo yang main FPL ini bisa menjadi rekomendasi. Feeling gue mengatakan Diego Jota akan menjadi starter, dan kalau dia bisa konsisten, bukan tidak mungkin akan bisa berkontribusi buat Liverpool supaya bisa finish di 4 besar ya. Karena jaraknya Liverpool ini kalau nggak salah ya sekarang udah peringkat ke-6 nih teman-teman. Beda hanya 6 poin dari Tottenham Hotspur. Sementara Liverpool punya 1 pertandingan sisa. Jadi feeling gua sih musim ini Liverpool bisa masuk 4 besar ya. Feeling gua kalau ngelihat pemain yang sudah balik, dan kemudian suasana di apa namanya di tim itu kelihatannya sangat positif ya. Tapi who knows ya, karena mereka pasti nirgelar musim ini. Oke, itu tadi pemaparan gue. Ada 3 pertandingan yang gue bahas, 2 dari Liga Inggris dan 1 dari FA Cup. Ini gue bikin menjelang gue siaran Piala Asia U20 ya, antara Oman dan Korea Selatan dan Oman. Jangan lupa nonton di iNews. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tarik selimut kalau lo misalnya ngantuk karena ini dingin banget. Stay tune dan ciao.